Aku tuh anti rumah mertua indah. Aku jatuh cinta di hati yang lemah. Bahagia bila jatuh cinta di hati yang tepat. Guys, Q, di sini. Kayak gitu ngikutin lo dari dia sendiri-sendiri, cuma berdua, bertiga, sekarang udah timnya udah banyak banget. Emang iya, Bu Ayu? Iya dong, Eka tuh Oh sampai peres, Bu Ayu mah. ih, yang lagu launching, walaupun gua nggak tahu judulnya, tapi itu lagunya yang videonya animasi, pokoknya itu di situ kata-katanya terserah lo mau bilang gua kayak gimana, tapi yang penting gua buktiin dengan usaha kerja keras, maksudnya gue jadi gede gitu intinya. Oh iya, asik. Apa judulnya? Work hard, play hard. Work hard, play hard. Terus Ziggy Zaga, lu sih Ziggy gila sih, Zaga. gue gak ngerti lagi. Itu yang nyutain siapa sih? God bless you, ada nyiptain adik-adikku, Sohwah, Itu Sajida. gue gak ngerti deh mereka tuh, udah gitu mereka bikin video, gue udah gak ngerti, udah kayak wuhuu. Sekarang kita mau obok, ini namanya ngobok sebarang Atta Halilintar. Jadi pokoknya begitu lihat ada kertas, tunjukin, terus 1, 2, 3 apa yang ada di pikirannya Atta terhadap kata-kata itu. Oke, ada yang aneh-aneh kan Bu Ayu? Enggak, gue masih. Tangan kiri kayak tangan kanan kan buat makan tadi. Emak-emak. Anggap Gak aja. apa-apa teman-teman. Ya udah, nggak masalah. Gue kan ini Umi, gue Oke. peralatan Umi. 2 ya ini? 1 aja. Oke, yang mana ya? Terserah deh. Oke, harta, 1, 2, 3. Lama tahu. keluarga. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Oh, film Harta Keluarga Cemara. Bener, gue tidak menyangka, tapi menurut gue harta udah berapa? Karena harta bisa dicari, tapi keluarga bahagia itu nggak bisa dibeli pakai harta. Setuju. Tapi Walaupun harta bisa menjadi alat untuk membahagiakan keluarga. bener. Iya. Itu bener nggak sih? Itu benar. Bener kan? Benar. Kan dengan mungkin adanya harta, misalnya anaknya mau apa nanti kita bisa sekolahin yang bagus. Kalau istri lagi mau apa kita bisa nyenengin. Rencananya udah kepikiran belum mau ngasih uang bulanan berapa ke istri? Ada tahu ntar kalau udah kawin ya. Kalau sekarang pasti nggak kepikiran, lagi single gini mah bodo amat gue jajan berapa lalalala. Iya sih. Ntar begitu udah punya istri, lu pasti walaupun istri lo nggak minta, tapi lu pasti harus kasih ke dia Bener. seberapa. Karena apa? Karena dia yang akan ngepostin itu buat listrik lah. Oh, itu kalau itu pasti. Apa gitu bulanan gitu loh. Aku malah suka bilang kalau aku bulanan semua nafkah itu aku memang yang tanggung kan. Oke. Kan. Tapi aku juga akan bikin kamu, membimbing kamu, jadi kamunya sendiri juga bisa kuat dengan diri kamu. Jadi nggak bukan ngandelin apa yang dari aku doang. Jadi kayak sarannya kalau dia mau punya tabungan atau mau jajan, dia juga punya penghasilan sendiri. Iya, jadi misalnya nih, dia nggak usah kerja ribet-ribet kayak aku, tapi ntar, nih kayaknya kamu kalau kayak gini bagus, nih bagus. Karena aku dari kecil emang dagang. Nah, Jadi misalnya sekarang kamu punya penghasilan 100 juta sebulan, kalau sama aku semoga kamu bisa 1 miliar atau 5 miliar sebulan, atau berapa miliar sebulan. Aku mencoba kamu biar bisa kayak gitu. jago, dia insting jualannya sih gila sih menurut Iya, gua. jadi aku Perlu bikinin belajar. dia bisnis juga. Jadi even kamu misalnya di rumah lagi jaga anak, kamu bisa bikin sesuatu yang kamu juga menghasilkan. Aku yang modelin, aku yang siapin, aku yang segala macam, aku yang pikirin. Kamu tinggal kerjain aja. Kalau istri Gitu. orang bisa nggak kira-kira dibikinin? Gue maksudnya gitu kayaknya. Kalau- Jangan yang penting kan ada rencana. Ya gimana ya, nanti takutnya gak enak sama Nggak masalah kalau cuma semua pada happy, pasti Oke, happy. siap. Tapi apa penghasilan terbesar yang pernah Atta dapat sekali show deh atau apa? Gede banget ngapain? Wow, lu juga akhirnya kagum sama dulu sendiri. Gila gue segini. Aku susah kan kalau ditanya kayak gini kan. Yang satu aja yang kayak bener-bener kayak bengong gitu. Kayak gila gue bisa segini ya gitu. Itu gak usah disebutin berapanya deh, cuman ciri-cirinya aja berapa. Ciri-cirinya sih banyak sih. Nolnya lebih dari 6 pasti. Alhamdulillah. Lebih dari 7. Alhamdulillah. 8. Alhamdulillah. Gila. 9 ada 0. Bukan poin baju apa sih? Bisa tuh, apa brand ambassador Bisa, atau bisa. brand ambassador Alhamdulillah, alhamdulillah. atau gila guys. Alhamdulillah. Oh my god banget. alhamdulillah. Itu bikin lo jadi kayak Amazed sih. Kan, oh ternyata bisa gini ya. Dulu perasaan gue awal-awal bikin YouTube, bikin apa, bukan tahu ada duitnya. karena senang. Seneng aja gitu, karena mau dagang, mau bisnis, pengen bikin apa. Siapa tahu bajuku ntar aku pakai di videoku jadi laku atau apa gitu kan. Gedean penghasilan baju, handphone atau dari YouTube itself? Dari dagang sih.
Dan dagang itu lebih gede lagi? Dagang lebih gede. Gokil. Ditiru. Kadang-kadang YouTube malah aku nggak kayak YouTuber lain yang sponsornya banyak, aku nggak terlalu. Aku nggak terlalu banyak kayak channel-channel sebelum, mungkin banyak banget. Aku nggak terlalu, tapi aku banyaknya dari brand-brandku sendiri gitu. Iya. Jadi orang tuh, tapi iya semua anak-anak kalau ditanya tuh semua anak-anak nontonnya Desa. Kan Amin. aja. Ya udah lanjut deh, daripada ngomongin hartanya dia gue senep. Pengen maksudnya guys, nggak apa itu motivasi loh. Motivasi. Bener. Karena aku bikinnya nggak sebentar kan. Aku dari 13 tahun dagang. Berarti insting bisnisku alhamdulillah sampai sekarang tuh keasah terus. Itu dari siapa? Dari ayah atau dari Umi? Dari dua-duanya sih. Terutama ayahku hebat banget sih. Beliau Iya, ceritanya sih canggih. ayahku tuh bener-bener ngajarinku disangkan. Dulu tuh aku sempet kesel. Kenapa sih aku nggak kayak anak-anak lain yang ke sekolah dikasih jajan, sekolah kayak gini. Aku nggak pernah dikasih apa-apa, ini nggak pernah. Tapi malah aku diajak ke pasar, diajak lihat dia lagi usaha, malah orang tuaku ngasih tahu nih, nak kita lagi fakir ya, kita aja makan di luar nih nggak bisa, nak. Kalau bisa kita, misalnya kalau pesen juga cuma telur, kita makan di pinggir, ini kita pesenin dulu, kita lagi, kenapa sih aku harus susah gini? Nah, itu tuh nggak boleh kayak gitu ternyata. Aku harus bersyukur. Dengan aku yang kayak gitu bisa melihat langsung bagaimana kita berusaha, bagaimana perihnya hidup, bagaimana beratnya hidup, jadilah aku yang sekarang. Kalau nggak ada ujian itu aku nggak jadi yang sekarang. Kita harus contoh, berarti emang gitu ya, berarti anak kecil tuh kayak terpacu dari situ nggak? Jadi pengen Iya, kalau bikin makanya duit. aku nanti kalau punya anak, kalau cewek akan aku jaga, aku rawat, aku mungkin kita yang menjaga dia. Tapi kalau cowok, dia nggak boleh apa-apa pakai mobil orang tua, pakai apa-apa dari aku, nggak boleh. Minta, ayah mau PS, mau ini, nggak akan aku kasih. Terus gimana? Lu harus berpikir gimana cara dapetin itu. Karena dapetin itu nggak segampang. Kalau dari kecil udah biasa dikasih apa dia minta dikasih, nanti biasanya jadi anak daddy money. Jadi ntar lu gede ya lu nggak bisa apa-apa juga. Misalnya aku udah usaha misalnya 15 tahun, 30 tahun aku udah bikin usaha, dilanjutin ke anaknya nggak pernah ngerti kayak gitu-gitu. Nggak bisa juga dia. Jadi mulai dari umur berapa tuh yang pas untuk ngedidik dia? Mungkin usaha? dari dia umur 12 tahun nanti. Wow. Dari umur 12 tahun, aku kan dari dari SD nggak ada duit jajan. Ini nggak apa-apa dari umur 12 tahun. Kalau tuh dulu makannya gimana? Aku jualan sandwich di sekolah, jualan roti. Kemarin aku bikin podcast sama teman-teman SD ku. Mereka aja kaget. Aku kenapa sampai panggil tim teman SD ku? Aku bilang gini, ini aku bukan cerita bohong ya. Tanya sama teman-teman aku sendiri, gimana aku dipanggil pas upacara belum bayar SPP, gimana ini. Nah itu aku pengen anak-anakku yang cowok tuh kayak gitu. Jadi mental dia tuh kuat. Jadi jangan nanti orang giniin dikit, senggol dikit, lah lemah. Mau orang senggol, orang tonjok, orang apain kamu, tapi kamu tetap berdikari, bisa berdiri, semakin bro. Gue mau didik anak gue. Oh iya belum 1 tahun. Belum 1 tahun guys, masih 11 bulan. Ntar lu, ntar mau 13 ketemu sama Mata. Oke. Lanjut. Semangat. Umi Gen. Yeah. Konon, Atta tuh deket banget sama Umi. Sampai kalau misalnya ada jadwal penuh banget, dia bakal ngebatalin jadwalnya karena lagi pengen cerita sama Umi ya, bener gak? Asik, kok bisa ada cerita gitu? Oh, aku sebenarnya tinggal bareng Umi sih. Umi Gen adalah seorang perempuan yang luar biasa, hatinya luar biasa, dan seorang ibu yang luar biasa karena nggak gampang punya anak 11 orang tuh nggak gampang. Aku mungkin salah satunya kenapa aku mau jadi ikut nyari nafkah buat keluarga juga karena aku tahu orang tua aku juga nyari makan buat 11 orang anak tuh nggak gampang. Apalagi dulu kalau misalnya cuma bekerja gitu kan. Kalau kita cuma bekerja ngurusin anak 11 tuh udah pasti gak bisa. Udah susah. Iya sih, gue gak kebayang sih. Kalau bekerjanya raut-rautan gitu ya gak bisa. Jadi memang butuh mental yang besar banget dari seorang ibu. Dan tegar banget ya. Itu pernah gak sih, Umi tuh berat emosi kan gak bohong ya kalau jadi ibu tuh kadang-kadang. Emosi bener. Gitu, gemes. Pernah. Aku aja pernah cekcok, beda-beda pendapat pernah sama mama aku. Tapi aku tuh paling gak bisa lihat mamaku nangis. Jadi aku tuh kalau daripada debatnya misalnya di hadapan langsung aku mending lewat chat. Oh. Gak bisa aku lihat mamaku nangis. Kalau mamaku nangis langsung pergi. Oh gitu. Iya gak bisa. Itu apa ya? Ataupun ada orang misalnya nih mama aku tiba-tiba di jalan dipukul atau di apa. Itu aku yang orang pertama aku bisa nangis juga. Bisa nangis lebih parah. Oh. Gitu. Jadi sedekat itu dia tuh sama Umi. Iya, mamaku tuh. Jadi ukuran nggak kalau ada yang deket sama Atta, itu harus deket sama Umi baru Atta jadi kayak, ah ini dia nih. Gitu. Sebenarnya dari dulu sih harus kayak gitu sih mestinya.
memang harusnya seperti itu. Tapi memenangkan hati mamaku tuh susah. Ini udah belum? Pondok udah belum? Kayaknya lumayan udah deh dia. Oh, udah guys. Karena dia mendekatnya ke adik-adikku gitu. Jadi dia bagus hubungannya sama keluargaku. Kalau mendekat ke mamaku tuh susah. Even kayak Sai misalnya deket sama cewek atau Torik atau apa, pasti mentalnya nih mamaku. Tapi nggak apa-apa guys, itu filter. Kalau ibu udah kayaknya nggak ngerasa oke. Habis mamaku ada lagi, Ayahmu. bukan ayah, adik-adikku yang cewek-cewek. Wah selesai sih lo kalau kan deketin Iya. sama keluarga Gen Halil. Misalnya lu habis filternya kenalan nih coy. sama kita, tapi satu keluarga nggak suka tuh diomonginnya sama bersepuluh. Pedes. Banyak. Iya tahu dia tuh kayak gini. Jangan tahu bang dia tuh ternyata gini. Bang tuh gini. Dia kan mau sesama kita pasti kan ada solidnya ya. Jadi ketika even misalnya aku suka cerewet sama adik-adikku yang cewek, tapi ketika dia nanti punya cowok, dia harus hadepin abangnya dulu si cowok itu. Lu gimana sih mau sama adik gua gimana sih? Lu Bener, bakal emang apaan sih? Gitu Lu loh. mau bawa kemana adik gue rencananya mau diapain? Iya, lu mau di masa gimana depan? sih? Berat. Maksudnya orang kan biasa ngadepin bapak doang satu atau abangnya satu. Ini misalnya ada adik cewek, saudara cowoknya 6. Saudaranya 6, ceweknya 4 ya? Jadi Cewek sama 5. dia, oh, cewek 5. Cowok 6. Ini repot banget sih kalau deketin keluarga dia, mau Iya. cewek mau cowok, filternya banyak coy. Filternya banyak. Masih coklatnya juga banyak, orang mah nyogok 2, Iya. 3. Makanya dulu pas lebaran, kalau kita lagi bertamu ke rumah orang, pas udah ngetok, wah kok gak hari ntar bangkrut. Karena banyak kan, orang biasa kan ngasih satu keluarga bisa datang 3, satu orang cepet 300. Kalau datang 1,2, 1,1. Iya. Makanya dulu pas lebaran kita seneng datang ke rumah-rumah orang. Yuk 100.000 aja satu orang 1,1 ya. Bener. Makanya dulu kalau lebaran tuh, apalagi dulu kita di Malaysia tuh, kan orang pasti ngasih duit. Jadi kalau misalnya kita lebaran, satu rumah itu ya misalnya satu orang 100.000, 1,1. Jadi kita 10 rumah udah dapat 10 jutaan lah. Lumayan buat makan. Banyak soalnya. Bisnisnya kenceng nih. Boleh juga ya? Boleh lah nambah lagi lah kalau gitu ceritanya. Tapi ada yang setelah udah sukses banget gini, udah pernah belum ngasih Umi sesuatu yang berarti banget? Kalau mobil gue udah lihat tuh rame-rame kan ngasih kan. Oh ada yang aku sendiri. Apa? Mobil sport aku kasih mamaku. Warna oranye. Mana Mobil ya? sport guys, gila dikasih Umi. Terus Itu dulu mobil impianku. Nah. Tiba-tiba aku bisa ngasih buat mamaku. Aku bangga banget sama aku juga gitu. itu setelah berapa tahun usaha? Itu sekitar tahun lalu ya itu. Oh my god. Tahun Coba mana? Ini ada dong, fotonya seneng mana banget ya? Dikasih sama anak mobil sport loh. Ini mobil sport biasanya ya buat istri, ya kan? Iya. Buat ya anak. Ini buat Karena menurut orang aku tua. jasa orang tua gak akan bisa terbalas dengan apapun. Dan kalau kasih ya menurut aku rezekiku nanti makin lancar. Setuju. Pokoknya kalau bikin orang tua senang, Mm-mm. doanya mereka tuh langsung nyampe guys, nggak ada filternya tau nggak? Mobil sport, mamaku itu mereka beneran nih, katanya gitu. Aku tuh waktu ngasihnya unik loh. Aku bilang aku mau ngasih sesuatu yang oranye, aku bikin kotak kayak kado gitu kan. Pas dibuka isinya warna oranye, bajai tapi. Oh. Mamaku lihat bajai, iya, yang penting gak apa-apa ya Mia, atau masih bisa ini kan yang penting pintunya 2 ini. Ternyata hadiahnya tuh yang benernya di dalam garasi. Oh jadi pas dia balik, dia Pas sering dia kerjaan Uminya balik. parah banget. Pas dia balik, aku bukain garasi, nangis mamaku. Iya gue juga nangis dah kalau Keren. dengernya juga. Tuh. Oh my god, bohong loh. Sport. Hari dia ulang tahun mamaku. Itu garasi lo kayak gitu, cakep juga ya. Boleh foto-foto Iya, kali di garasi. boleh. Mobil sport. Aku tuh pengen lihat mamaku tuh kalau lagi jalan-jalan gaul gitu. Pintunya 2. Terus suara mobilnya gitu kan. Dulu kan aku mimpi aku punya mobil sport. Akhirnya aku bisa beli sesuatu yang menurut aku dulu nggak mungkin. Aku bisa beli mobil ini, mobil itu segala macam. Ya aku harus, orang tuaku juga harus bisa dong. Nih, Gitu. lu anak-anak milenial mentalnya kayak gini aja, minta mulu kerjaannya. Iya mas, apa yang aku aneh kalau anak-anak minta mobil sport sama orang tua, kita dong yang harus kasih orang. Dengerin tuh, ini rekaman buat anak-anak gue ntar ya. Anak gue ada 3 nih, lumayan deh. Dan lumayan dapet 3 ya? Lumayan dapet 3 ya Allah, insya Allah enggak lah, 1 aja udah demen. Lagi, 2 lagi, biar habis itu dia makan. Oke. Kan udah Mam Pondok disuruh makan. Titik terendah atau halilintar. Kapan dan apa, kenapa? Titik terendah tuh ada 2. Nah, titik terendah dari segi ekonomi atau dari segi mental. Yang paling ngeganggu banget. Kalau aku lebih mengganggu banget dari titik mental sih. Kalau dari segi ekonomi memang tahun aku 2004-an tuh paling parah karena aku bener-bener harus kayak bener-bener aku bisa nih kita mau makan, mamaku harus masang internet dulu di rumah orang baru dapat tipnya kita bisa beli lauk. Oh, itu pas di negara mana? Malaysia.
karena ada ujian di sini, akhirnya pindah ke sana, itu benar-benar orang tua bilang kita udah nggak punya apa-apa, orang tua juga punya utang segala macam, bla bla bla. Wah udah susah. Aku bilang aku harus berdikari nih. Nah di situ tuh itu tuh susah banget karena aku malunya kalau di sekolah aku udah malu pasti kan nggak bayar apa-apa. Di luar aku jual di terminal, jualan di mana, jual Di Malaysia tuh. di Malaysia. Aku naik bus sendiri kemana-mana, naik jalan kaki, naik kereta. Malah umurku tuh 17 tahun aja belum, masih 11 tahun, 10 tahun udah jualan di mana-mana. Nah dari itu kalau itu titik rendah ekonomi. Kalau mental. Kalau mental tuh titik rendahnya malah ketika aku jadi nomor 1 kayak gini, Oh gitu. mentalku malah menurut aku udah gak sesehat dulu. Dulu aku kerja, aku dapet rezeki, aku enak makan enak. Kalau sekarang kan ujian makin berat, banyak orang makin gak suka, makin bisa nyari-nyari masalah. Kita jadi sering entah itu aduannya dihukum lah, di pembicaraan lah, itu pusingnya lebih berat. Iya. Tanggungan kita lebih banyak sekarang. Dulu kita menghidupi kita sendiri. Iya. Sekarang misalnya aku menghidupi puluhan Gawai. atau ratusan orang di bawah. Pernah nggak ada yang sampai ngetok rumah? Ya apapun itulah pokoknya sampai gila ngeri banget ada orang entah ngefans saking ngefans Iya, pernah. jadi gitu. Nah, Pernah. sampai nginep pernah orang di depan rumah. Tapi aku nggak pernah mau layan lagi. Karena sekali aku layan besoknya datang lebih banyak. Dan menurut aku ketika orang minta kerja aja tuh kesopanannya ke kantor bukan ke rumah. Gitu. Iya. Masa hidup aku nggak ada privacy istirahat sama sekali sih. Aku harus digedokin orang. Bukannya kita nggak mau bantu orang, tapi kalau udah ke rumah tuh beda. Ketika kita mau bantu, kita keluar, kita ke yayasan anak yatim, kita ke panti jompo, atau kita ke korban-korban bencana, atau orang-orang yang kena pandemi. Kita datang ke rumah sakit itu kita datang. Tapi kalau orang datang ke rumah, menurut aku itu privasiku sebagai manusia juga udah hilang. Ya kan lo butuh istirahat. Saatnya itu capek aku kerja. istirahat. Mau aku nggak hidup dong kalau nggak tidur. Iya nggak bisa. Dedi aja bilang dia tidurnya dikit karena kerja mulu. Ya aku demen kerja. Tadi malam aja aku tidur jam 3 jam 4. Ya Allah. Tuh masih nge-podcast aku masih. Oh Tuhan, kita mesti gitu juga berarti ya kalian juga. Asik, gila. Gue Oke, ya. termotivasi loh. Gue jadi pengen kerja mulu nih. Asik. Pengen kerja mulu. Ya, Ya. emang mesti gitu guys. Selingkuh. Wih. Apa yang ada di pikiran Ata? Kalau waktu itu Mpok Nur dapat juga nih gini. Terus dia bilang aku benci banget sama ini. Pokoknya kalau udah selingkuh tuh kayak apa gitu. Kayak apa? Benci aku. Kayaknya semua orang benci selingkuh. Bukan lagi. Oke, sorry ngegas. Semua orang udah pasti benci selingkuh. Tapi apa yang di pikiran seorang cowok kalau dilihat ini? Kalau aku sih di pikiranku selingkuh itu adalah hal yang nggak boleh dilakukan udah pasti. Dan kita tuh selingkuh tuh harus kedua belah pihak sama-sama belajar. Kenapa bisa ada yang selingkuh? Setelah kejadian. Setelah ataupun sebelum. Ada niatan pun kita kalau bisa cerita sama pasangan kita. Oh gitu. Iya kalau menurut aku ya. Terbuka jadinya. Ketika nanti kita menikah, pokoknya kalau sekarang kita nggak ada kepikiran selingkuh. Iya lah, karena belum nikah, belum ada kewajiban untuk ngobrol juga. Karena menurut gua pacaran sih emang nggak ada ininya ya, nggak ada maksudnya. Nanti kalau udah nikah tuh pasti ada godaan-godaan. Satu bisa jadi mungkin di rumah tangga kita udah nggak berbicara lagi, udah nggak speak lagi, udah nggak ngomong. Udah yang cewek mungkin udah nggak mau dandan depan suaminya, yang cowok juga udah nggak mau bersih-bersih diri depan istrinya. Jadi itu yang menurut Ata kira-kira yang bikin laki itu bisa selingkuh. Bisa pas selingkuh nikah. ataupun cewek bisa selingkuh. Karena dua-duanya udah sama-sama nggak. Mungkin habis setiap ketemu mereka berantem, pukul-pukulan atau udah KDRT. Oh jangan sampai ya Allah. Kan orang kalau udah KDRT udah nggak ada mau suami istri lagi, jadi ya selingkuh, ya kan? Ya udah, Jadi masalah. jangan mempermasalahkan selingkuhnya juga, tapi gimana kita menjaga rumah tangga kita biar nggak ada yang kayak gitu. Tapi rata-rata kalau cowok menurut Ata punya kepikiran selingkuh gara-gara apa? Gara-gara punya masalah di rumah tangga. Makanya aku bilang ketika kita mau menikah, kalau bisa kita kasih tahu dulu buruk-buruknya kita. Dia juga ngasih tahu buruk-buruknya dia, Bener. yang sama buruknya diperbaiki. Dia bagus deh, tahu banyak teorinya. Emang kalau banyak teorinya tuh orang gitu. Bagus. Nanti bener, prakteknya kayak gitu. susah tapi. Nah bener. Nah ini pilihan ya. Oke. Super quick question. Raffi Ahmad atau Baimong? Aduh, dua temen aku. Nggak apa-apa, mesti pilih. Biar asik. Gue sih pilih Baim. Parah. Kan Raffi udah cuan, udah nggak masalah kali ya. Iya, aku pilih siapa nggak bisa. Bang Baim baik. Aku kenal dia, Bang Baim tuh dari waktu aku collab itu subscribernya baru 100.000 apa belum nyampe 100.000.
Aku ngobrol, bincang bareng. Aku kaget tiba-tiba Bang Baim langsung melesat tinggi. Aku suka banget semangatnya, bagaimana improvementnya, bagaimana dia berbaginya ke masyarakat, bagaimana dia bikin giveaway yang bisa membantu banyak orang. Aku seneng banget Bang Baim. Arafi juga aku salut dengan kerja kerasnya, dengan passionnya dalam bekerja. Susah jadi aku milihnya. Masa dia pilih Atau guys? Berarti ada Pilih kesempatan ya? Atau. Kalau gue abis ketemu dia kali aja melesat abis ini ya. Ya Allah, amin deh. Jadi siapa nih? Ya udah dia nggak bisa milih lah ya. Nggak Gua bisa, baik. aku nanti takut berantem lagi. Enggak lah, mereka pada baik-baik. Lu nggak pilih juga nggak mereka terima. Iya sih bener. Nikah muda atau santai aja? Asa, Lu kan masih nikah muda. muda aja deh. Semarang. Santai aja. Iya dulu aku mikirnya santai aja soalnya. Soalnya dulu pemikiran aku santai aja. Yang tadi aku bilang sama Bu Ayu sebelum ini di luar, Iya, aku bilang iya. dulu tuh aku tuh takut menikah. Parno dia. Aku tuh menikah itu menurut aku puyeng. Karena gini, kalau kita single kita bebas mau pulang jam berapa aja karena kita mau kerja jam 3 pagi kek. Takutnya nanti aku jadi gak bisa gini-gini, gak bisa kerja, keganggu gitu takutnya. Kalau sekarang ya kalau udah ketemu orang yang tepat ya kenapa nggak nikah muda? Asik. Ini umur berapa sih? 25. Nikah muda berarti. Anak banyak uang sedikit atau anak sedikit uang banyak? Anak sedikit uang banyak. Om lu tadi mintanya anak banyak lo. Iya, anak banyak uang sedikit gimana bayarinnya? Ya Gak bisa. makan lagi anak-anak gue. Oh, kalau harus pilih ya, oke. Iya kalau harus pilih. Tapi kalau dipilih anak banyak atau anak sedikit, anak banyak. Oke, Tapi kalau udah ada- masa anak banyak tapi uang sedikit. Gimana kasihan ya, ngapain? kasihan. Baik. Anak banyak pasti uangnya banyak nanti dikasih Tuhan. Pernikahan tradisional atau pernikahan internasional? Tradisional. Oh, pakai baju adat ntar dia. Asik. Indonesia Pride. Cakep. Tinggal sendiri apa tinggal sama mertua? Tinggal sendiri. Aku tuh anti rumah mertua indah. Dia lagi bangun rumah loh. Di mana? Pondok Indah. Udah gitu rumahnya cakep gitu kayak tung 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 gitu Wih, kayak rumah tahun 2030. Berapa biaya bikin rumah? Ah, Biaya bikin rumah? lumayan sih kalau itu tante karena. Berapa? Seharga rumahnya nggak? Seharga tanahnya nggak? Iya, lumayan tante mahal. Alamat. Pokoknya ada di Iya, atas. Di pokoknya atas 10. pokoknya iya, Iya, kan? pokoknya aku bilangnya gini. Di atas 20. Karena aku nyari duit segala macam nanti untuk keluarga masa depan. Jadi rumah itu untuk anakku nanti. Jadi anakku pas lahir dia ada tempat tidurnya, ada ininya gitu. Gemes. Berarti abis nikah langsung punya anak dia guys. Punya anak aku. Berarti tahun depan awal tahun lah ya. Amin. Amin. Minta maaf atau maafin? Minta maaf. Oh. Jadi lo sering bikin kesalahan dong kalau minta maaf. Hah? Daripada maafin nggak ngaku salah dong. Mending kita ngaku kita itu salah. Jadi kita minta maaf. Bener, Kita human, we're human. We always make a mistake. bagus. Karena kalau dalam dunia pernikahan minta maaf lebih gampang daripada minta izin. Benar. Kan lagi. benar. Ya kan? Ya kan? Pagi atau malam? Malam, aku orang malam. Oke. Berarti rumah banyak atau mobil banyak? Mobil banyak. Sebenarnya salah sih, gak boleh tuh. Mestinya tuh rumah banyak guys. Emang mobil sekarang kan udah banyak kan? Mobil sekarang udah 5 kan? Berapa? Alhamdulillah, iya. Mobil 5 tuh. Rumah? Alhamdulillah. 1. Alhamdulillah lumayan dah. Apartemen 2. Alhamdulillah. Rumah. Bener. Jadi di bank ada berapa bank nih? Alhamdulillah itu lumayan. Alhamdulillah. Alhamdulillah aja dulu kan guys. Bener guys, Gak usah bener. kasih tahu iya apa nggak bilang alhamdulillah. Ada tuh namanya si siapa tuh? Si Sotoy. Siapa namanya? Siapa mobil yang gak bisa keluar tuh? Mobil aku. Iya. Asep. Asep, si Asep no. Asep mobil gitu tuh gak apa-apa, gak masalah. Tapi Iya soalnya aku modifikasinya dalam garasi. bisa. Nggak bisa keluar. Jadi Wah, banget udah loh. diceperin, gue bilang, Mas gimana keluarinnya nih? Iya ya ceper banget. Akhirnya dicabut lipsnya, ulang lagi bikin lah. Ada emang kadang-kadang laki-laki tuh aneh. Tapi ya aku daripada misalnya hobinya tuh main-main ke tempat malam, dugem, apa, nge-club. Mendingan aku hobinya baikin mobil, bangun-bangun. Habis bikin berapa mobil hobi per klasik. bulan? 100 sampai 500. Gini, kalau mobil itu bisa habis banyak, tapi itu investasi. Karena kayak kita misalnya ngebangun mobil klasik atau modif mobil klasik, itu pas dijual uang kita nggak kemana, malah harganya bisa naik-naik terus. Udah pernah jual? Sering, aku sering jual Oh, dia kan bisnis. untung Iya, terus. iya, bener. Listrik berapa sebulan? Lumayan 20-an. Listrik 20-an. Mahal ya? Buat mobil sebulan? Mahal juga. Gocap ada gocap? Ya, macam aku bayar pajak loh. Iya, bayar pajak. Pokoknya pajaknya aja satu mobil bisa ratusan loh. Itu satu mobil loh, ini 5. Mobil, buat mobil sebulan 50 ada. Kemana aku bener-bener kaki-kaki RR, Range Rover. Itu aja 50 juta kaki-kaki depan doang lagi. Belum ganti-ganti keliling-kelilingnya.
Guys, udah gue gak ngerti lagi banyak banget. Ini dia hobinya mahal banget tapi gak masalah. Tapi nggak masalah karena harganya nggak jatuh-jatuh banget juga guys. Jadi aku ketika aku misalnya butuh, oh nanti anakku butuh ini, aku jual mobil ini, bisa ada. Itu RR yang mana? Family? Vogue. Vogue itu sekarang harganya udah 3, bener gak? Iya. Ya, gue mah dulu anak showroom. Oke guys, thank you banget ada Atta. Gitulah tuh kita harus termotivasi. Guys. Amin. Pokoknya aku punya semua titipan lah itu. Gue mau kasih tahu nih, gue ini bukti kalau gue tuh ngikutin dia ini tuh dikasih sama ayah dulu tahun berapa nih kita ketemu di Dasyat tau gak Oh sih? iya guys. 2015. 2015 tuh kayak 5 tahun lalu dan gue inget gue pernah nanya sama si ayah tuh, Om, gue pernah nanya sama bapak lu, Om punya anak banyak takut gak sih? Maksudnya kan kadang-kadang mahal kan? Terus ada satu pemikiran ayahnya dia yang menurut gue kayak gue pegangnya terus. Kenapa takut? Kan ada Allah. Jadi kalau apa kita minta sama Allah. Gue langsung lumer. Apa aku luar biasa. Bener juga ya, nggak usah takut guys. Kalau selama usah kita takut, berpegangan sama yang di atas. Tuh lihat layout Atta Halilintar, graphic designer Atta Halilintar, cover foto Atta Halilintar, inside foto Atta Halilintar, foto editor Atta Halilintar. Atta Halilintar semua yang bikin loh. Wah lu gila sih. Dulu tuh aku ngerangkap, aku fotonya, aku yang desain. Oh gitu. Buku ini aku yang desain. Kalau- Aku pakein Adobe gitu-gitu. Video klip di hobi yang jam-jam. Itu kan dia yang ini. Iya, ini aku sendiri yang bikin nih, layout begini-begini, penulisan, ada gambar-gambar begini, aku yang desain. Tuh kalau punya anak banyak manfaatin deh, bener ya kan? Kalau jadi kru jadi teman-teman ya kan? Iya. Gitu, guys. Ini aku yang desain dulu. Karena memang kita, aku bilang ini daripada bayar orang, mending duitnya buat ada. Aduh tanda tangan dong biar gini, biar ada kata motivasi ya kan? Ya Allah, gemes gue. Oh, ya ketemu sama ini ya, idola Hollywood. Ini tanda tangan. Bisa aja kayu. iya, Gimana iya. kayu kan lebih lama entertainment, gimana sih? Iya, tapi kan kita tuh harus mencontek dan belajar sama semua orang. Asik. Kayu mah diem-diem gini duitnya banyak banget, rumahnya sampai 10 biji. Duit monopoli sama rumah monopoli. Thank you banget Tata. Jangan harus you. pegang Oh, bolpen iya. dong kan. Mak bawaannya gitu. Oke. Thank you, Hidup guys. bersih, saya sama Kak. Dia mau makan. Bye-bye. Jangan lupa subscribe channelnya Kak Ayu Dewi dan jangan lupa like-nya dan juga share kalau kamu suka dengan video ini. Dan komen di bawah, bagusnya aku sama Kak Ayu bikin apa lagi atau sama Mpok Nur atau sama siapa lah ya. Oke, komen di bawah ya sebanyak-banyaknya. Support lah channel ini biar semangat, guys. Bye-bye. Dia punya Asep. Coba lu Rrr, rrr. R. Ayo, ayo.